Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dino Olivia dengan NIM 230432601759. Saya adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Malang. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berupa poster yang berjudul Peranan Angka Harapan Hidup Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur dalam studi ekonometrika. Dalam judul ini mencerminkan fokus penelitian ini adalah mengukur pengaruh utama angka harapan hidup, rata lama sekolah, harapan lama sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur pada tahun 2023. Dalam poster ini itu menyajikan jenis data yaitu data cross-section. Data cross-section sendiri adalah data yang dikumpulkan pada satu titik waktu atau periode waktu tertentu dan digunakan untuk mengetahui situasi pada saat itu. Data IPM, angka harapan hidup, rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah merupakan jenis data cross-section. Karena data tersebut mencakup nilai variabel yang diukur pada satu titik waktu, tepatnya pada tahun 2023 di berbagai kabupaten atau kota atau wilayah di Jawa Timur. Data ini digunakan untuk menganalisis dan membandingkan kontribusi variabel-variabel utama dalam pembangunan manusia di setiap wilayah dalam waktu yang sama. Dan data ini juga merupakan data sekunder dan data kuantitatif karena diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti laporan resmi atau Badan Pusat Statistik dan berbentuk numerik. Nah, selanjutnya di poster ini terdapat nama variabel. Variabel dependen atau Y adalah Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur pada tahun 2023. Kemudian variabel independen atau ini X1 adalah angka harapan hidup di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 dan variabel X2 ini adalah rata lama sekolah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 dan selanjutnya yaitu yang terakhir variabel X3 atau harapan harapan lama sekolah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. Data yang digunakan dalam analisis ini atau data IPM, angka harapan hidup, rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah itu diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Timur pada tahun 2023. Nah, untuk linknya itu yang ini di poin yang nomor 2 dan data ini tuh diakses pada tanggal 3 Desember 2024 melalui laman resmi BPS Jawa Timur. Selanjutnya di sini di poster ini terdapat deskripsi data. Nah, di deskripsi data ini IPM itu menggambarkan pembangunan manusia yang berdasarkan pada indikator kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Sedangkan AHH atau angka harapan hidup ini mengukur angka harapan hidup di Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada RLS atau rata lama sekolah. Ini menunjukkan rata-rata tahun pendidikan yang telah diselesaikan oleh penduduk dewasa di Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada HLS atau harapan lama sekolah yang mencerminkan harapan masa depan pendidikan bagi generasi muda. Angka harapan hidup, rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah ini berperan signifikan dalam membentuk indeks pembangunan manusia, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam analisis. Kemudian di poster ini terdapat identitas data. Nah, penelitian ini itu dilakukan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur pada tahun 2023. Yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, data ini dikumpulkan melalui survei, sensus, dan laporan tahunan dari BPS. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, kuantitatif, dan berupa data cross-section yang mencakup indeks pembangunan manusia, angka harapan hidup, rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah dari BPS Jawa Timur. Nah, di pojok sebelah kiri ini terdapat kode QR yang bila kita scan atau kita buka akan menampilkan hasil regresi seperti berikut. Nah, seperti ini. Nah, hasil regresi ini menunjukkan hubungan yang signifikan antara variabel independen seperti angka harapan hidup, rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah dengan variabel independen
atau indeks pembangunan manusia. Berdasarkan model regresi yang digunakan yaitu Y hat sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3. Dengan persamaan regresi yang dihasilkan adalah Y hat sama dengan 14,20673 plus 0,3365578 X1 plus 2.18223 X2 plus 1,24456 X3. Nah, konstanta atau intercept yang diperoleh sebesar 14,20673 yang dapat diartikan bahwa apabila semua variabel dependen atau AHH, RLS, dan HLS bernilai 0, maka nilai IPM Y itu diperkirakan sebesar 14,20673. Koefisien regresi variabel X1 atau angka harapan hidup sebesar 0,3365578 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam angka harapan hidup atau AHH ini akan menyebabkan IPM meningkat sebesar 0,3365578. Oleh karena itu, H0 atau hipotesis 0 yang menyatakan bahwa jika AHH turun maka IPM akan naik itu ditolak, dan H1 atau hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa jika AHH naik maka IPM akan naik itu diterima. Begitu juga dengan koefisien regresi variabel X2 atau rata lama sekolah yang bernilai positif sebesar 2,18223, yang berarti setiap kenaikan satu satuan dalam rata-rata lama sekolah atau RLS akan meningkatkan IPM sebesar 2,18223. Dengan demikian, H0 yang menyatakan bahwa jika RLS turun maka IPM akan naik itu akan ditolak, sementara H1 yang menyatakan bahwa jika RLS naik maka IPM akan naik itu diterima. Terakhir, koefisien regresi dari X3 atau HLS sebesar 1,24456 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam harapan lama sekolah atau HLS akan menyebabkan IPM naik atau meningkat sebesar 1,24456. Dengan demikian, H0 yang menyatakan bahwa jika HLS turun maka IPM akan naik itu ditolak, dan H1 yang menyatakan bahwa jika HLS naik maka IPM akan naik itu diterima. Nah, selanjutnya dapat R2 yang ini. Nah, R2 yang didapatkan dari hasil regresi ini sebesar 0,9768, yang artinya semua variabel independen yang menjelaskan variabel dependen sebesar 97,68% dan sisanya 2,32% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi. Nah, selanjutnya di bawahnya ini ada uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini mencakup uji normalitas seperti yang ini. Nah, ketentuan dari uji normalitas ini, jika p-value lebih besar daripada 0,05, maka data residual dianggap berdistribusi normal. Sedangkan jika p-value di bawah atau lebih kecil dari 0,05, maka data residual tidak terdistribusi normal. Dalam hasil uji di atas dapat diketahui bahwa ketika p-value ini memiliki nilai lebih dari 0,05 atau lebih besar dari 0,05, nah maka ini bisa dinyatakan uji normalitas telah terpenuhi. Nah, dapat disimpulkan H1 data terdistribusi normal diterima, dan H0 yang menyatakan data terdistribusi tidak normal ditolak. Kemudian ada uji multikolinearitas. Nah, itu di sini hasil regresi itu menunjukkan bahwa FIF untuk X1
ini AHH ini sebesar 1,98, kemudian variabel X2 atau RLS sebesar 3,81, dan yang terakhir variabel X3 sebesar atau HLS ini sebesar 2,52, dan rata-rata nilai FIF ini adalah 2,77, yang mana semua nilai FIF tersebut berada di bawah nilai 10 atau FIF lebih kecil daripada 10, yang artinya tidak terdapat gejala multikolinearitas di antara variabel independen. Dengan demikian dapat diartikan bahwa H1 itu menyatakan tidak terdapat multikolinearitas diterima, dan H0 yang menyatakan terdapat multikolinearitas itu ditolak. Kemudian ada uji heteroskedastisitas. Nah, berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, itu nilai probabilitas sebesar 0,3137 yang lebih besar dari batas ambang 0,05, atau 0,3137 itu lebih besar daripada 0,05. Hal ini tuh menunjukkan bahwa model regresi lolos dari uji heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa varians data ini tersebar secara merata dan asumsi ini telah terpenuhi. Dengan demikian model dapat dianggap valid dan hasilnya dapat diinterpretasikan dengan tingkat kepercayaan lebih tinggi. Dan yang terakhir ini adalah uji linearitas. Berdasarkan hasil ujian diperoleh, nilai probabilitas yang didapatkan adalah 0,9351 yang lebih besar dari 0,05, atau 0,9351 lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi linearitas dalam model regresi ini telah terpenuhi, yang berarti hubungan antara variabel-variabel dalam model ini bersifat linear dan dapat diterima untuk analisis lebih lanjut. Nah, kita kembali ke poster yang tadi. Nah, di sini di poster ini terdapat tampilan data. Nah, pada diagram data ini terdapat 4 bagian. Masing-masing memiliki variabel seperti variabel Y, IPM itu ditandai dengan warna biru. Kemudian variabel X1 atau angka harapan hidup ditandai dengan warna merah, dan variabel X2 atau rata lama sekolah ditandai dengan warna hijau. Dan yang terakhir variabel X3 atau harapan lama sekolah ini ditandai dengan warna orange. Nah, setiap warna itu menunjukkan proporsi kontribusi dari masing-masing variabel terhadap keseluruhan secara visual, dan kita bisa melihat ukuran atau luas setiap variabel. IPM ini ditunjukkan oleh warna biru yang memiliki sektor terbesar, yang berarti memiliki kontribusi atau bobot terbesar dalam data. Kemudian AHH atau angka harapan hidup yang warna merah ini itu menyusul dengan kontribusi kedua terbesar. Kemudian ada harapan lama sekolah warna orange, itu lebih kecil dibandingkan IPM dan angka harapan hidup namun tetap signifikan. Dan terakhir itu yang ini rata lama sekolah yang warna hijau, itu memiliki kontribusi terkecil dari 4 variabel tersebut. Nah, IPM atau indeks pembangunan manusia itu merupakan variabel utama dalam analisis ini. Dan kontribusinya sangat besar, dan di sini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen seperti angka harapan hidup, rata lama sekolah, harapan lama sekolah itu berperan penting dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Kemudian ada angka harapan hidup yang kontribusinya besar, yang menunjukkan bahwa tingkat kesehatan penduduk memiliki hubungan kuat terhadap pembangunan manusia. Kemudian ada rata lama sekolah dan HLS yang mencakup pendidikan. Nah, walaupun proporsinya lebih kecil, pendidikan tetap menjadi komponen dan kunci, karena pendidikan ini mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di jangka panjang. Nah, yang terakhir di poster ini ada analisis keterkaitan data dengan teori ekonomi. Nah, yang pertama itu ada teori pembangunan manusia. Teori ini menekankan pentingnya kualitas hidup manusia sebagai indikator utama dalam pembangunan yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. IPM ini
itu digunakan sebagai indikator untuk menilai kesejahteraan suatu negara atau wilayah. IPM yang lebih tinggi akan menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada teori kapital manusia atau human capital theory. Nah, di sini menjelaskan bahwa kesehatan itu merupakan bagian dari kapital manusia. Angka harapan hidup lebih tinggi itu mencerminkan kualitas kesehatan yang lebih baik yang berhubungan langsung dengan peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan. Negara atau wilayah dengan angka harapan hidup yang lebih tinggi memiliki tenaga kerja yang lebih sehat dan lebih produktif, yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Nah, yang terakhir ini ada teori pembangunan endogen, Paul Romer dan Robert Lucas. Nah, dalam teori ini itu menyatakan bahwa pendidikan dan inovasi adalah kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin besar kemungkinan suatu negara untuk menciptakan inovasi yang pada gilirannya itu meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Rata lama sekolah dan harapan lama sekolah ini mencerminkan aspek penting dalam pembangunan manusia yang berkontribusi pada pertumbuhan endogen. Nah, dari keseluruhan poster ini atau yang tadi saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini itu menyimpulkan bahwa angka harapan hidup atau AHH, rata lama sekolah atau RLS, dan harapan lama sekolah atau HLS ini memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM di Provinsi Jawa Timur. Dengan rata lama sekolah memberikan kontribusi besar, kemudian diikuti oleh harapan lama sekolah dan angka harapan hidup. Hal ini menegaskan pentingnya pendidikan sebagai faktor dan kunci dalam peningkatan kualitas hidup, sementara angka harapan hidup mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat sebagai pilar pembangunan manusia. Dan model regresi yang digunakan itu terbukti valid dan akurat dengan nilai R-square sebesar 97,68%. Sehingga hampir seluruh variasi IPM dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Dan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM itu, pemerintah itu juga perlu memprioritaskan kebijakan yang memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan, seperti pengurangan angka putus sekolah, peningkatan kualitas tenaga pengajar, dan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Dan langkah-langkah ini itu sangat strategis dan diharapkan dapat mengurangi disparitas pembangunan antar daerah dan juga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing dan inklusif. Nah, demikian presentasi terkait poster dengan judul peranan angka harapan hidup, rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.